Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Stevi Hutari dengan NIM 201410400049 dari kelas Tadres Matematika B semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama ada instrumen tes, penilaian sikap, penilaian keterampilan beserta kisi-kisi dan rubrik penskorannya. Di mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Langsung saja kita masuk ke hal yang pertama, yaitu instrumen tes. Secara teoritis, tes merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Tes merupakan bagian tersempit dari penilaian. Menurut Dejamri pada tahun 2008, tes merupakan salah satu cara untuk menaksirkan besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes juga dapat diartikan sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Tes terbagi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Ini adalah contoh dari tes tersebut. Di sini ada kisi-kisi soal tes formatif ukuran pemusatan data atau kisi-kisinya. Di sini ada sekolahnya dari SMA 6 Semarang, mata pelajaran matematika wajib pada kelas 12 MIPA atau IPS dengan jumlah soal 6, yaitu dengan bentuk soalnya yaitu ada 5 pilihan soal ganda dan 1 uraian. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu menentukan KD32, di mana menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Di sini ada juga indikator pencapaian kompetensi, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan min data berkelompok dan dengan cara langsung. Di sini ada indikator soal, yaitu peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung. Peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung dari suatu histogram dan titik tengah. Peserta didik mampu menentukan rata-rata suatu data. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data berkelompok. Di sini juga ada bentuk tes, yaitu bentuk tesnya yaitu bentuk tes tertulis. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan juga ada bentuk tes uraian. Di sini ada dimensi proses kognitif, yaitu menggunakan C3 dan C4, di mana biasanya itu ada C1, C2 dan C3 dan C4. Namun di sini hanya menggunakan C3 dan C4. Dan nomor soal, kemudian bentuk soalnya. Lanjutannya yaitu lanjutan dari indikatornya, yaitu peserta didik mampu menentukan dengan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung dari suatu histogram tepi bawah. Kemudian peserta didik mampu memecahkan dan menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data berkelompok dalam permasalahan kontekstual. Dan bentuk soalnya masih tertulis dalam di mana nomor 6 yaitu bentuk uraian dan masih menggunakan C3 dan C4. Selanjutnya di sini ada soalnya, yaitu yang pilihan ganda, yaitu yang pertama di sini ada soalnya perhatikan tabel berikut. Kemudian ada nilai-nilai rata-rata dari tabel di atas. Kemudian yang kedua ada juga pilihan ganda yang kedua, yaitu tentang data berat badan 20 siswa disajikan pada diagram berikut. Rata-rata berat badan siswa adalah contoh soal yang ketiga, keempat. Yang kelima, di sini ada soal uraian, di mana soalnya yaitu gaji bulanan dari pekerja suatu pabrik jaya dicatat dan disajikan pada tabel berikut. Rata-rata gaji karyawan tiap bulan adalah 867.000. Jika bulan depan gaji setiap karyawan naik 50.000, maka tentukan rata-rata gaji karyawan pekerja pabrik bulan depan. Berikan kesimpulan terhadap gaji sebelum dan sesudah adanya kenaikan. Tentukan min data kelompok dengan menggunakan cara langsung. Jadi di sini disuruh mencari min data kelompok dengan menggunakan cara langsung.
Selanjutnya itu ada kunci jawaban dan rubrik penilaian tes formatif tersebut. Di mana kunci jawaban soal pilihan ganda yaitu yang nomor 1E, yang nomor 2B, nomor 3B, nomor 4A, dan nomor 5D. Di mana skor pilihan ganda ini jika benar yaitu dikali 2, jumlah benar dikali 2, sedangkan skor maksimal pilihan ganda adalah 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi pilihan gandanya semuanya betul. Sedangkan untuk kunci jawaban soal uraian dan rubrik penilaian, yaitu ada beberapa alternatif jawaban. Jawabannya lengkap, maka akan bernilai 10. Sedangkan jika hanya dijawab setengah, ada penilaiannya 4, 2, 2, 1, dan 1. Jadi jika mereka menjawabnya dengan lengkap, maka ada skor maksimumnya yaitu 10. Adapun pedoman penskorannya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh per 20 dikali 100. Selanjutnya yaitu ada penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada lembar penilaian sikap atau observasi saat pembelajaran berlangsung. Di sini ada masih dengan mata pelajaran matematika, dengan pokok bahasan relasi dan menyatakan relasi, dengan indikator peserta didik menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kreatif, dan berani. Di sini ada nama siswanya, kemudian aspek yang dinilai. Misalnya kita menilai yang bernama Muhammad Fadli Gofur. Misalnya di sini kita ingin menilai kedisiplinannya. Kita bisa membuat 2, yaitu dengan cukup, tanggung jawabnya bisa kita bikin 4, atau sangat baik. Jadi di sini ada kolom aspek perilaku dinilai dengan angka yang sesuai kriteria berikut. Itu kalau 4 itu sangat baik, kalau 3 baik, dan 2 cukup, sedangkan 1 yaitu kurang. Ini ada rubrik penilaian sikapnya, yaitu yang pertama ada aspeknya yaitu pemahaman masalah, kemudian langkah kegiatan penyelesaian masalahnya itu menuliskan informasi yang diketahui dan permasalahan yang ditanyakan. Adapun kriteria dan skornya yaitu jika peserta didik menuliskan semua informasi yang diketahui dan permasalahan yang ditanyakan, skor 2. Jika peserta didik menuliskan sebagian informasi yang diketahui dan permasalahan ditanyakan, skornya 1. Jika peserta didik tidak menuliskan informasi yang diketahui dan permasalahan yang ditanyakan, skornya 0. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu perencanaan strategi. Dengan langkah kegiatan penyelesaian masalah, menuliskan contoh relasi dan menyatakan relasi dalam bentuk gambar atau diagram panah, diagram kartesius, atau pasangan berurutan. Jika peserta didik menuliskan contoh relasi dan menyatakan relasi dalam diagram panah, diagram kartesius, atau pasangan berurutan, maka skor 4. Jika peserta didik menuliskan contoh relasi dan menyatakan relasi dalam 2 cara, maka skor 3. Jika peserta didik menuliskan contoh relasi dan menyatakan relasi dalam 1 cara, maka skor 2. Jika peserta didik menuliskan contoh relasi tanpa menyatakan relasi dalam 3 cara, maka skor 1. Itulah kriteria dan skor dari aspek yang kedua. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan. Di mana penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Contoh dari instrumen penilaian keterampilan atau proyek. Di mana kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dengan IPK, ada indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min data berkelompok, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data berkelompok pada materi statistika atau ukuran pemusatan data. Dengan tugas yaitu langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, carilah data penilaian di sekitar lingkungan kalian atau jumlah data lebih dari atau sama dengan 40. Misalnya data tinggi badan berat badan di lingkungan RT kalian.
Kemudian yang kedua, setiap kelompok membuat minimal 2 permasalahan dan penyelesaiannya. Ketiga, dari data tersebut sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, kemudian gambarkan histogramnya. Yang keempat, dari data tersebut carilah min, median, modusnya. Yang kelima, permasalahan dan penyelesaian yang telah dibuat oleh kelompok ditulis dalam laporan yang berbentuk makalah atau Microsoft Word. Kemudian yang keenam, buat tabel rencana kegiatan penyelesaian tugas proyek lengkap dengan jadwal dan uraian tugas anggota. Yang ketujuh, laporan dikumpulkan paling lambat 3 minggu setelah tugas ini. Nah, di sini ada rubrik penilaian proyeknya atau rubrik dari penilaian keterampilan. Yaitu kriterianya yang pertama yaitu permasalahan dan penyelesaiannya sudah benar dan sesuai dengan konsep materi. Laporan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bagian perencanaan membuat tujuan kegiatan yang jelas dan pembagian tugas anggota kelompok. Bagian pelaksanaan membuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang masuk akal atau nalar, dan penyajian data berbasis bukti. Kemudian terakhir ada kriteria bagian pelaporan memuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok, bukan hanya mengambil dari buku sumber atau internet, serta terdapat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Jika kriteria tersebut terlengkapi, maka nilainya merupakan jadi skornya mendapatkan A dengan nilai 100 sampai 86. Kemudian kriteria selanjutnya itu permasalahan sebagian besar sudah benar dan sesuai dengan konsep materi yang dipelajari. Kemudian jika kriteria yang permasalahan ini kemudian sampai kerjasama kelompok sangat baik, maka skornya B yaitu 85 sampai 75 jika kriterianya hanya melingkupi permasalahan sebagian besar sudah benar sampai kerjasama kelompok sangat baik. Kemudian skornya C atau 74 sampai 65 jika kriterianya hanya permasalahan dan penyelesaian ada beberapa yang keliru dan kurang sesuai dengan konsep materi yang dipelajari sampai kerjasama kelompok yang baik. Kemudian jika nilai skornya D atau kurang dari 65, maka dengan kriteria permasalahan dan penyelesaian yang dibuat keliru dan kurang sesuai dengan konsep materi yang dipelajari, laporan belum memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sampai kerjasama kelompok yang kurang baik. Kemudian ada skor 0 di mana yaitu kriterianya tidak melakukan tugas proyek atau tidak melakukan sama sekali tugas tersebut. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.